Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasid Sidik dengan NPM 2435106008 dari kelas 2C jurusan Teknik Informatika Universitas Islam Riau. Di sini saya akan menjelaskan codingan codingan dari output program seperti ini, konversi detik, di mana kita akan memasukkan berapapun jumlah detik ya. Nanti akan dikonversikan menjadi ada jamnya, berapa jam, berapa menit, dan berapa detik. Baik, yang pertama saya akan memberikan perintah include IOStream, di mana ini berguna untuk kita menggunakan fungsi dari cout dan juga cin. Selanjutnya saya memberikan perintah using namespace std, yaitu kita tidak perlu mengetikkan std lagi sebelum kata cout dan cin. Jadi kita tidak perlu mengetikkan std, fungsinya sudah bisa langsung. Ini gunanya using namespace std. Selanjutnya saya akan menjelaskan kode, menjelaskan kode dari yang akan dieksekusi oleh komputer di fungsi main ini. Saya akan menjelaskan kode yang pertama. Saya akan menginisialisasikan variabel. Ada 4 variabel yang digunakan dari program tersebut, dari program ini. Ada 4 variabel di mana saya inisialisasikan menjadi integer, yaitu ada detik, jam, menit, dan juga sisa detik. Untuk selanjutnya saya akan menampilkan output, yaitu kata-kata masukkan total detik, yang dimana nanti pengguna akan menginputkan data ke dalam variabel detik. Di sini saya mengetikkan cin detik. Untuk nah di sini untuk output ini, yang di sini kan 3800, output yang di sini kan 3800 juga. Di sini saya menggunakan dua variabel agar variabel yang dikonversikan menjadi jam, menit, dan juga sisa detik itu tidak bertabrakan. Makanya saya menggunakan dua variabel, yaitu detik dan sisa detik. Makanya di sini saya memberikan operator, yaitu sisa detik sama dengan detik, yang dimana untuk variabel yang digunakan untuk program yang akan dikonversikan menjadi jam, menit, dan sisa detik, yaitu variabel yang digunakan yang tidak diganggu gugat itu detik, dan yang digunakan itu sisa detik. Baik, untuk perintah selanjutnya saya menggunakan perbandingan, menggunakan seleksi, yaitu if jika sisa detik, di sini kondisinya jika sisa detik lebih besar sama dengan 3600, maka jam, di mana jam, variabel jam itu akan diproses sisa detiknya, sisa detik dibagi 3600, maka akan menampilkan jam dan juga menampilkan data dari variabel jam tersebut yang sudah diproses tentunya. Else, yaitu jika kondisi tidak benar atau kondisinya tidak true, maka jam sama dengan 0. Berarti sisa detiknya lebih kecil dari 3600, tentu tidak nyampe 1 jam tentunya. Jadi akan menampilkan jam sama dengan 0, cout jam
Di sini saya menambahkan variabel jam yaitu 0. Oke lanjut, untuk konversi selanjutnya itu menit, di mana sebelumnya saya, memberikan perintah operator sama dengan yaitu sisa detik, modulus 3600 yaitu sisa bagi gitu, dan menit, variabel menit itu saya inisialisasikan jadi sisa detik dibagi 60 gitu. Jadi yang 3600, modulus dari 3600 berapa gitu kan. Ya berapa sisa detiknya gitu, berapa datanya, dan itu dibagi 60 agar dapat 1 menit gitu. 60 detik kan 1 menit gitu. Nah di sini, setelah tersebut, eee, saya akan menampilkan menit, variabel menit di sini karena sisa detiknya sudah dibagi menit, sisa detik sudah dibagi menit, dibagi 60 gitu, maka itu akan menampilkan dimasukkan ke dalam data menit gitu, dan itu outputnya ya menit. Selanjutnya yang di bawahnya sisa detik sama dengan sisa detik, modulus 60 gitu. Ini untuk menampilkan sisa detik tersebut, dan saya akan, eee, menampilkan variabel sisa detik yang telah diproses, yang telah dikonversi sisa detik tersebut dan setelah dikonversi jadi jam, menit, dan ya terakhir sisa detik tersebut. Data dari variabel sisa detik. Nah di sini karena kan konversi 3800, maka nah di sini saya menggunakan variabel detik yang sebelumnya kita samakan dengan sisa detik. Jadi cout, menampilkan konversi 3800 detik, dan untuk eee, detik ya adalah 3800 detik adalah, variabel jam yang di sini berapa, mau di bawah 3600 berarti 0, di atas 3600 berarti udah 1 jam, karena dibagi 3000 misalnya udah 7200 berarti itu 7200 dibagi 3600 kan 2 gitu kan. Tapi kalau hasilnya koma, ya itu tetap 1,5 gitu. Itu dibulatkan tetap jadi 1 gitu. Karena dia integer, dia bilangan bulat. Kalau 1,9 gitu dia tetap jadi 1 gitu. Selanjutnya menampilkan menit, yang di mana ya hasil dari data dari variabel menit sebelumnya ditampilkan di sini juga, dan, sisa detik, variabel dari sisa detik tersebut ditampilkan di sini. Maka ya hasilnya seperti ini. Bentar saya close dulu programnya. Masukkan total detik, misalnya tadi kan 800, kita masukkan 7300 dan hasilnya 2 jam, 1 menit, dan 40 detik. Baik, terima kasih sampai sini saja penjelasan saya tentang, output program dari konversi detik. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.